Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sampai pada subtematika pengalaman di tempat bermain. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, silakan dicek. Pengalaman di tempat bermain. Kita mulai. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dapat dimainkan bersama seperti permainan galah asin dan kasti. Juga drama kupu-kupu. Ada egrang, batok, kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi peraturan bermain penting. Untuk mematuhi peraturan bermain dan fair play. Bermain secara fair atau secara adil. Ya, secara jujur. Nah, ini adalah egrang batok kelapa dan ini kasti ya, buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar di atas. Nah, apa yang dilakukan Siti dan Meli dan Dayu? Itu misalnya ya. Loh, pertanyaannya mana ini? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang bermainnya secara umum aja. Apa yang sedang mereka lakukan? Atau satu-satu ya, Siti lakukan misalnya. Lakukan. Siti bermain Siti bermain egrang batok kelapa ya bersama Dayu dan Meli. Saya sering susah membedakan Meli dengan Lani. Ini Lani apa Meli ini ya? Oke, mirip masalahnya. Kalau Dayu yang pakai bandu, ya. Oke, kalau Siti jelas yang pakai jilbab. Dan apa yang sedang di sini Udin dari rambutnya paling keren ini. Udin, Edo rambutnya juga mudah dibedakan dan ini sama Benny ya. Mereka bermain kasti. Itu juga bisa dijadikan pertanyaan. Oke, nomor 1 sekarang cermatilah gambar berikut. Wah ini siapa yang jatuh ini? Udin jatuh ditolong sama Benny. Nah, hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi, tet. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung minta maaf kepada Udin. Udin, maaf ya, nggak sengaja tadi. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Ulangi bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan di atas. Apa isi cerita di atas? Ya, isi cerita di atas adalah sesuai dengan gambar Benny terjatuh ya saat istirahat. Udin ya yang terjatuh. Udin terjatuh disenggol Benny saat istirahat. Terjatuh ya karena tersenggol Benny. Nah, gini aja. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman gobak sodor. Kapan permainan itu dilakukan? Saat istirahat. Oke, kapan ini menanyakan waktu. Oke. Lanjutkan. Nah, mengapa Benny minta maaf kepada Udin? Karena tidak sengaja menyenggol Udin. Tidak sengaja menyenggol Udin. Ya, sehingga Udin jatuh atau sampai jatuh. Tidak sengaja aja minta maaf, apalagi sengaja ya harus minta maaf. Apakah Udin memaafkan Benny? Iya. Ya, sesama teman harus saling memaafkan. Ya, perankanlah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai dengan percakapan, lakukan dengan percaya diri. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun minta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny.
saya sudah memaafkan, lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan hati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Nah, misalnya lupa mengembalikan buku, misalnya lupa, atau pensil ya, lupa mengembalikan pensil yang dipinjam. Nah, ini sering terjadi pada Pak Ali juga. Habis make ya, pinjam make, tiba-tiba ditaruh di saku terus lupa. Ya, nah ini sering ya. Orangnya sampai nyariin, oh iya lupa ya. Atau lupa dimasukkan ke tas malah. Maaf, kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Maaf ya, tadi aku lupa nggak segera mengembalikan pensil. Ya, tadi aku lupa tidak segera mengembalikan pensil. Oke, bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Yang terjadi adalah Udin terjatuh. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan adalah minta maaf ya. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Ini saya kopas saja ya. Kita memang diminta untuk menuliskan ulang kalimat maafnya. Maaf saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Mengapa Benny minta maaf kepada Udin? Karena tidak sengaja menyenggolnya. Tidak sengaja menyenggolnya sampai jatuh. Siapa yang memaafkan Udin? Simpulan kamu telah melakukan kesalahan, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ya, minta maaf. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukur dengan penggaris. Panjang pensil adalah 8 cm atau 8 cm. Kita zoom ya biar lebih besar. Nah ini, kalau mengukur ujung sini harus lurus sama 0. Lah ujung sini lurus sama berapa? Oh di sini lurus sama 8. Ya berarti panjangnya 8 cm. Begitu caranya. Ya. Selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, kerjakan soal berikut, jawablah dengan tepat. Periksalah jawaban temanmu. Satuan untuk mengukur panjang ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, ya, adalah sentimeter. Dari centimeter ya, c-nya centi, dan m adalah meter. Ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan 2 kali 100, yaitu 200 cm. Itu caranya. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa? 400 dibagi 100. Di sini nolnya coret 2, di sini 2 tinggal 4. Berarti 4 meter. Panjang halaman rumah ada 1000 cm. 1000 cm berapa meter? Berarti 1000 dibagi 100. Nolnya dicoret 2. Tinggal 10. 10 bagi 1 adalah tetap 10 ya. 10 meter. Nah, seperti itu. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkan benda yang paling panjang. Ya, karena di sini Pak Ali tidak punya penggaris, kita pakai penggaris ini aja. Kira-kira berapa gitu ya. Ya, dikira-kira aja. Ya. Dikira-kira kita pakai penggaris ini. Ya. Nah, kita pinjam penggaris dari buku. Ya. Oke, kita ukur ya. Ya, di sini kira-kira berapa senti nih? Ukurnya dari 0. Ya, panjangnya 6 cm ya. Di sini 6 cm. Oke, 6 cm. Di
Di sini adalah 6 cm. 6 cm. Kalau nomor 2 berapa senti? Kita ukur. Ya, kita ukur di sini ada ya. Di sini pas 0 ya. Oh, 2,5 ya. 2,5 senti, 2,5 senti. Ya, kita gunakan ini 2,5 cm. Kita lihat nomor 3 ini berapa panjang ini. Ya, ini berapa panjang? Panjangnya kita ukur. Nah, di sini berapa ini? 2,5 juga ya, 2,5, 2,5. Di sini sekitar 2,5 cm. Terus tingginya, nah di sini ada tingginya. Coba kita ukur tingginya ya. Bisa ndak ini dirotasi gitu. Ya. Dirotasi 90 derajat. Oh, bisa kita pakai ini. Sekitar 4,5 ya, 4,5. Tingginya ini 4,5. Jadi dari sini ke sini 4,5. 4,5. Sekarang yang nomor 4 ya, ini kita pakai penggaris. Kita lihat. Ya, 6,5. 6,5. 6,5. 6,5. Kalau tingginya ya, kita putar. Tingginya coba kita putar. Ini adalah 3,5 ya. Ya, 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. Oke, kita zoom in lagi. Wow, masih ada. Ini gunakan untuk mengukur. Urutkan benda yang paling panjang. Ukurlah panjang. Panjangnya saja ya, tingginya nggak usah ya. Ini panjangnya berapa ini? Ya, kita zoom lagi. Panjangnya kira-kira berapa ini? Wah, ini nggak bisa dimiringkan sayangnya. Ya, panjangnya dikira-kira aja ini. Kalau dimiringkan, ya kira-kira sekitar 5,5 mungkin. 5,5 panjangnya. Jadi dari sini ke sini 6 mungkin ya. Sekitar 6 kalau dimiringkan. Ya, kalau kita pakai penggaris panjangnya di sini 6 kurang lebih. Ya, panjang dari sini ke sini itu sekitar 6 cm. Kita perkirakan aja. Paling nggak bisa ngukur miring. Ya. Ini kira-kira kalau ditidurkan mungkin ya sekitar berapa ini? 6,5 lah. 6,5 mungkin. Tadi kira-kira aja ya. 6,5. Kalian pakai penggaris beneran. Ya, jadi bisa dimiring-miringkan. Ya, di sini sekitar 6,5. Coba lo sama ya dengan sini ya, sama dengan ini. Oke. Urutkan benda dari yang paling panjang. Yang paling panjang mana ini? Yang paling panjang 6,5 ini. Ada 2. Ya, 6,5. Atau biar beda ya, agar tujuan biar beda ini saya bikin 6,6 gitu aja ya, biar urut dari besar ke kecil. Ya, 6,6 terus 6,5. Terus di sini ada 6. Ya. Terus di sini ada, ini di sini 6-nya 2 kali juga ya, 6-nya 2 kali. Ya, biarin 6,5 aja deh. Toh hitungnya 2 kali. Maaf, harus diulang-ulang. Ini biarin 6,5 aja enggak apa-apa. Jadi 6,5 terus 6,5 terus 6, di atas juga 6, 6-nya 2 kali. Di sini 2,5, 2,5-nya 2 kali. 2,5, 2,5 lagi. Ya, jadi komanya ini saya perbesar.
untuk pemisahnya. Oke, ini adalah jawabannya. Kalian pakai penggaris beneran ya. Ini kira-kira saja, contohnya saja tadi. Jadi Benny, Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Nah, gitu ya gerakannya untuk menang. Ya, apa ini? Gerakan gini ya. Wah, bentuk kelompok bersama temanmu, rangkaian gerakan-gerakan itu, ulangilah gerakan tersebut. Beri hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tari. Oke. Kita lanjutkan ya. Orang tua perlu membimbing anak-anak di rumah seperti cara mengungkapkan maaf dengan santun. Hal ini dilakukan ketika berbuat kesalahan. Jadi kalau salah ya minta maaf ya. Nah, orang tua juga membimbing anak ketika belajar seperti memecahkan soal-soal pengukuran. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2. Bacalah percakapan berikut, bacalah dengan suara nyaring atau dikeraskan. Sekarang adalah jam olahraga. Benny dan teman-teman bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali lebih berhati-hati agar saat mengoper bola. Ya Benny, lanjutkan permainan ini. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau berbuat kesalahan ya langsung minta maaf. Buatlah kartu pertanyaan tentang percakapan di atas. Tukarkan kartumu dengan kartu temanmu. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaan, kenapa Benny minta maaf? Minta maaf. Ya, karena telah mengoper bola terlalu keras. Terlalu keras. Benny, bacalah percakapan berikut dengan nyaring. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu? Sebentar saja. Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Sama-sama Benny. Ya, permintaan maaf juga seperti itu. Masih ingatkah percakapan Benny dengan Lani? Ya, Benny dengan Lani. Nah, ini tuliskan percakapan tersebut sesuaikan dengan ejaan dan bahasa Indonesia yang tepat. Wah, ini tulis ulang saja. Ya, coba akan kita lihat ejaannya yang benar mana, yang salah mana. Ini sudah benar, tulis ulang aja ya. Tulis ulang aja. Oke. Jadi karena di sini sudah ada, ya paling nggak mengerjakan lagi. Tinggal nulis ulang, ya tinggal pindah. Ya, paling copy paste aja biar cepat ya. Nah, ini tinggal pindah ke sini. Ya, tinggal pindah ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu ya, satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Oh, ternyata ini Lani ya, bukan Meli. Lani, Meli. Banyak pakai pita Lani. Oke. Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju? Oh, ini Udin usul ya, bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju? Oke. Perhatikan gambar di atas. Perilaku di atas sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Kerakyatan. Nah, harus bagus nulisnya ya. Ini Pancasila, Pancasila. Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beni senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Beni ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Beni ikut bergotong royong. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Ceritakan pada teman-temanmu. Pengalamanku bergotong royong. Pada hari Minggu, kemarin di kampungku ada kegiatan gotong royong membersihkan selokan untuk persiapan datangnya musim hujan. Saya juga ikut bantu. Saya membantu ibu menyajikan makanan pada warga yang sedang membersihkan selokan. Nah, seperti itu ya. Contohnya SDN Nusantara. Wah, Pak gurunya badannya atletis banget ya. Keren Pak gurunya. 1, 2, 3, 4. Beni dan teman-teman senang bermain. Beni juga senang berolahraga. Setiap hari Beni melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Beni biasanya melakukan pemanasan. Pernahkah kamu berolahraga? Buat pertanyaan tentang olahraga. Sampaikan pertanyaanmu kepada temanmu. Olahraga apa yang paling kamu sukai? Olahraga apa yang paling kamu sukai? Yang mungkin jawabannya adalah sepak bola atau yang lain ya. Kita lanjutkan. Ayo lakukan gerakan berikut. Gerakan ke kiri, samping kiri, juga gerakan ke samping kanan. Gerakan meloncat ke depan, ya. Gerakan guling-guling ke depan. Ya. Gerakan guling-guling itu enak loh ya. Sungguh menyegarkan sekali. Pernahkah kamu olahraga di rumah? Tuliskan cerita tentang olahraga yang dilakukan di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman-temanmu. Di rumah biasanya kita olahraga lari pagi ya. Nah, ini saya atur dulu. Kita baca lagi. Pernahkah kamu olahraga di rumah? Tuliskan cerita tentang olahraga yang dilakukan di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman. Ya. Setiap pagi ya Pak Ali dulu olahraga itu sebenarnya bangun pagi-pagi sekali ya. Setiap sore mungkin ya sore. Kalau setiap pagi biasanya senam, kalau setiap sore di rumah ya olahraga bersama keluarga, bisa badminton atau apa. Kita pilih pagi aja ya. Setiap minggu pagi aja deh. Saya sering atau selalu ya, kalau setiap itu selalu menyempatkan diri untuk lari pagi. Udara yang segar
Ya. Dan sinar matahari di pagi hari, di pagi hari sungguh menyehatkan. Ya, sampai di rumah biasanya mama sudah menyiapkan minuman hangat. Nah, biasanya gitu. Ya, teh hangat atau apa gitu ya. Orang tua membimbing anak untuk berperilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila, seperti musyawarah dalam mencapai mufakat, juga menghargai hasil musyawarah. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ingin diputuskan, lebih enak kalau kita musyawarahkan dulu. Jadi semua orang itu bisa berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya, terus bisa mengambil mufakat yang disepakati bersama. Sampai di sini dulu ya. Untuk pembelajaran tika nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.